Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah. Jadi ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya, bahwa banyak orang-orang kafir yang suka membuat kerusakan, suka mengingkari janji, ya, suka merusak tali persaudaraan, ya, itu karakter-karakter orang kafir yang kemudian merugilah mereka, ya. Ya, wa yufsiduna fil ardi, mereka bikin kerusakan di muka bumi. Nah, kaifa takfuruna billah. Nah, kemudian ayat 28, kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa kafir, bagaimana kalian bisa mengkufuri Allah, ya, billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kaifa takfuruna, bagaimana kalian, ya, wahai ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ya, billahi, terhadap Allah. Bagaimana kalian bisa mengkufuri Allah, mengingkari Allah, wahai penduduk Makkah. Wa qad kuntum amwata, padahal pada awalnya kalian adalah makhluk yang mati, ya, yang tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena nutfan fil aslabi, karena berupa air sperma, air mani yang berada di tulang rusuknya bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, ya. Jadi di sulbi, di tulang-tulang rusuknya, mani itu bersandar dan dalam keadaan mati, tidak bisa apa-apa. Lalu dengan kuasanya Allah, fa ahyakum, ya, mongko nuli nguripaken sapa Allah ing sira kabeh, fil arhami, ing dalam pira-pira rahim seorang ibu, ya. Jadi ini jamaah sekalian, maksudnya adalah bahwa bagaimana kalian bisa kafir terhadap Allah? Orang Allah itu yang menghidupkan kalian setelah kalian mati, ya. Sebelumnya kalian menjadi orang yang tidak bisa apa-apa, lalu kemudian diciptakan Allah, ya, dihidupkan di rahim ibu, ya, wad dunya, dan kemudian dihidupkan di alam dunia, ya, binafkhir ruhi, dengan ditiupkan ruh, ya, dengan ditiupkan ruh, fikum, ya, di dalam kalian semua. Jadi di sini maka wal istifhamu, utawi istifham iku lit ta'jib, ya, untuk kagum, ya, kagum min kufrihim, ya, min kufrihim, karena kekafiran mereka. Jadi betapa kagumnya Allah Subhanahu wa taala, kok bisa-bisanya kalian itu kok tegonya, gitu kan, kok teganya kalian kafir terhadap Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kalian, menghidupkan kalian setelah kalian mati, ya. Seperti itu. Jadi kagum ma'aqiyamil burhan, padahal sudah ditegakkan dalil-dalil tentang keberadaan Allah, ya, hujjah-hujjah, ya, tentang dalil-dalil yang menguatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu jelasnya Allah menjelaskan tentang kuasanya, tapi kenapa kalian masih mengkafiri, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala? Aulit taubih, atau istifham itu adalah untuk memberikan satu penghinaan, ya, atau satu melehno, ya, istilah orang Jawa, ya, ya, menjelekkan. Jadi pengingkaran terhadap mereka, nah, ya. Jadi nggak mungkinlah kalian itu harusnya kafir, itu harusnya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu dihidupkan setelah tidak ada, ya, setelah tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Nah, setelah dihidupkan oleh Allah di rahim dan di muka bumi ini, summa yumitukum, monggo nuli mateaken sapa Allah, ya, monggo nuli membuat kalian mati lagi, indan tihai ajalikum, ya, nalikane pungkasane atau entae ajal-ajal sira kabeh. Jadi tatkala habisnya ajal-ajal kita, ya, kita wafat, ya,
setelah hidup di dunia. Kemudian summa yuhyikum bil ba'si, monggo nuli Allah menghidupkan kembali kepada kalian bil ba'si kelawan ono ing hari kebangkitan. Itu semua prosesi kehidupan manusia dari tiada menjadi ada, setelah ada menjadi tiada lagi. Ya, setelah tiada dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai gambaran betapa kuasanya Allah yang tidak bisa tertandingi, ya. Kokoh tak tertandingi. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini summa ilaihi turja'un, monggo nuli maring Gusti Allah turja'un, dan balekaken sira kabeh. Jadi pada akhirnya kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tiada, kemudian ada, kemudian tiada lagi, dibangkitkan. Yang pada akhirnya setelah dibangkitkan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Turadduna, dan balaaken sira kabeh ba'dal ba'si, ing dalem sause dina kebangkitan. Setelah kebangkitan dikembalikan kepada Allah, amal-amalnya dipertanggungjawabkan. Fayujazikum bi'a'malikum, monggo nuli bales sapa Allah ing sira kabeh bi'a'malikum kelawan amal-amal sira kabeh, ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ayat ini menggambarkan jangan sekali-kali kita mengkafiri Allah, mengingkari Allah, padahal Allah yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada dan seterusnya. Nah, wa huwa a'dhamu minkum, ya. Jadi waqala, nah, kemudian Allah dawuh berfirman dalilan, sebagai bukti, sebagai dalil alal ba'si, ya, ing atase bener-bener kejadiane yaumul ba'si, hari kebangkitan. Lama angkaruhu, sause ing yen to mengingkari sapa wong kafir ing yaumul ba'si. Jadi dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keingkaran, ya, orang-orang kafir itu setelah mengingkari keberadaan Allah, mereka diberikan dalil-dalil pun pada akhirnya mereka juga mengingkari hari kebangkitan. Tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada hari kemudian. Maka kemudian Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwa utawi Gusti Allah iku alladzi dzat khalaqa kang wis ndadekaken sapa alladzi lakum maring sira kabeh ma fil ardi, ma ing barang fil ardi kang ana ing dalem bumi. Ai al ardo wa ma fiha, Allah yang menciptakan bumi seisinya. Dan bumi seisinya ini jamaah sekalian, bunda-bunda yang dimuliakan Allah, ya, ternyata semua isi muka bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia, ya, bagi kita semuanya. Betapa luar biasanya kita dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi kalau tembang Jawa itu kan lir ilir tanduri wesumilir tak ijuruyo tak sengguh temanten anyar. Ya, betapa kita manjanya, dimanjakan Allah seperti manten anyar, ya kan? Jadi Umi Bayina, Bunda Rahimah, Bunda Suhan dan lainnya mungkin kan pernah jadi mantan anyar, ya kan? Betapa betapa romantisnya, betapa mesranya, betapa macam-macam lah, ya. Ya begitulah Allah ciptakan manusia, dengan dimanjakan Allah dengan segala fasilitas yang ada. Semua yang ada di muka bumi ini diperuntukkan bagi manusia, ya. Nih jami'an, ya. Khale kabeh wis sak isine donya, ya. Tanaman, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, binatang ternak, ya, sapi, kerbau, kambing, domba, unta, waduh, luar biasa. Itu semuanya, ya, diciptakan oleh Allah untuk kita, ya, litangfa'u bihi wa ta'tabiru. Diciptakan Allah agar kalian bisa memanfaatkannya, ya, menggunakannya, baik dikonsumsi maupun dijadikan transportasi, ya kan? Di Madura itu masih banyak gitu sapi-sapi yang dibuat geledek, apa itu, ya, yaitu masih banyak gitu, ya.
Jadi desa-desa itu ngangkut batu atau apa itu pakai ini pedati tapi sapi gitu kan, atau juga pakai kuda ya. Di Surabaya juga masih ada pakai kuda. Di Bromo itu malah bisa. Nah itu maksudnya dimanfaatkan baik untuk makan maupun untuk tunggangan, untuk kendaraan ya. Nah, sekarang diganti ada Kijang berupa mobil ya, Mitsubishi kuda ya kan. Nah, merek-merek seperti itu sebetulnya mengambil dari ibrah yang diberikan Allah ya. Jadi Kijang yang larinya secepat itu ya dijadikan sebagai merek sebuah mobil misalnya kan. Nah seperti itu. Nah, macam-macam ya jemaah sekalian ya. Itu jami'an litangfa'u bihi wa ta'tabiru. Tsumma stawa monggo nuli ngrataaken sapa Allah Subhanahu wa taala. Ai ba'da khalqil ardi, ing dalem sause menciptakan bumi. Jadi tsumma stawa itu maknanya apa itu bumi yang dihambarkan ini diratakan untuk kita, padahal aslinya bulat. Tapi menurut kita injak, kita nikmati, kita kesana kemari ya bumi ya datar-datar saja. Ya, semastawa. Atau di sini dimaknai ay qasada ya. Kemudian Allah menuju kemana? Ilas sama ya. Setelah menciptakan bumi seisinya, lalu kemudian beranjak untuk menciptakan langit. Ya, langit fasawwahunna monggo nuli ngrataaken sapa Allah, njejekaken sapa Allah ing sama ya. Sama itu ad-dhamir yarji'u ilas sama ya. Fasawwahunna ya. Hunna itu kembali ke as-sama. Jadi Allah yang kemudian meratakan langit itu ya, dibentangkan sedemikian rupa ya. Masya Allah, birunya langit itu luar biasa. Kita apa itu jadikan pemandangan yang indah ya. Bila malam tiba ya, bintang gemintang bersinaran cemerlang ya, membuat hati kita tenang gitu sambil membayangkan kampung halaman gitu. Wah luar biasa ya. Itu jami'an. Ya. Li'annaha fi maknal jumlatil ailati ilaih. Jadi maksudnya adalah bahwa semua itu kalimat ilas sama'i fasawahuna itu ya, itu adalah satu rangkaian di mana Allah ciptakan seluruh langit itu ya. Apa itu diciptakan oleh Allah dengan bertingkat-tingkat bersusun-susun yang diratakan, dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disusun sab'a samawat, sebanyak 7 langit ya, 7 tingkat langit Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, wa huwa monggo utawi Allah lan utawi Gusti Allah bikulli syai'in, kelawan saben-saben suwiji-wiji iku alimun, maha mengetahui, baik mujmalan wa mufassalan ya, mujammalan wa mufassalan, baik itu ijmal atau secara global, wa mufassalan atau secara terperinci ya, yang kecil maupun yang besar, yang global maupun yang terinci ya kan, yang partai maupun eceran, grosir dan sebagainya kayak gitulah ya. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang maha mengetahui segala-galanya ya. Jadi ini tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi afala ta'tabiruna, kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran annal qadira, bahwasanya yang paling maha kuasa ala khalqi dzalika, ing atase menciptakan segala yang ada ya, ing atase ndatusakene Allah ing mengkono-mengkono kabeh ciptaane Gusti Allah ya, ibtidaan ya. Jadi sebagai ibtida ya, sebagai permulaan ya. Jadi semua Allah yang ciptakan, semua Allah yang menitahkan, semua diperuntukkan bagi setiap insan ya. Wa huwa a'dzam minkum qadirun ala i'adadikum, dan Allah yang maha agung ya dibanding kalian semuanya wahai orang kafir. Qadirun, yang maha kuasa, ala i'adadikum, yang atasnya mbalekaken sira kabeh, dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada lagi ya. Itu hak prerogatif dan hak kuasanya Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga jamaah sekalian, dari ayat ini kemudian kita simpulkan bahwa tidak selayaknya kita mengingkari Allah, tidak selayaknya kita jauh dari mengingat Allah, tidak selayaknya kita meremehkan perintah Allah. Wong kita ini diciptakan Allah dan tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa tanpa kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sewajarnya dengan fasilitas yang ada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang beriman, ya, dan carilah wasilah, sarana prasarana, ya, untuk sampai kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sampai ayat 29, ya. Sampai ayat 29, karena ayat 30 dan seterusnya nanti kita akan membahas eksistensi seorang manusia diciptakan Allah ini mau dijadikan sebagai apa, ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Itu aja jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, ya.